Baik, Masya Allah. Cara berbakti kepada orang tua atau mertua yang tidak ada 3 hal. Yang pertama, jangan pernah berdoa kecuali kita hadirkan mereka dalam doa kita. Dan kita pastikan kalau kita sampai lupa mendoakan orang tua, lupa mendoakan mertua, maka kita durhaka. Gitu. Jadi itu, mendoakan, itu bisa doakan keselamatan, lalu beristighfar juga untuk orang tua kita, membacakan istighfar, diniatkan untuk orang tua, mendoakan orang tua, mertua, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak kita berbuat baik kecuali kita titipkan pahala untuk mereka. Di dalam Islam ada istilah ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala, dan itu ada. Jumhur mengatakan ada. Kecuali madhab Syafi'i kalau nggak dialamatin nggak nyampe gitu aja. Jadi harus alamatnya jelas. Tapi kalau jumhur ya sudah pokoknya diniatkan, itu sudah nyampe aja. Jadi contohnya apa? Contohnya saya hadir majlis gini nih. Hadir majlis kan ada pahala. Ya Allah, kalau ini kau nilai sebagai satu kebaikan, titipkan pahalanya untuk orang tua saya. Atau saya sodakoh. Saya sodakoh lalu saya niat, ya Allah, kalau memang kau nilai sebagai satu kebaikan, kirimkan pahalanya untuk orang tua saya. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Karena sekarang orang tuh banyak kebalik. Kadang-kadang menganggap orang tua butuh kiriman bunga. Sehingga makanya nggak boleh kuburan orang tuanya kering. Untuk bunga rela dia, tapi untuk sodakoh nggak ngasih-ngasih. Orang tua kuburannya penuh sama bunga dari yang busuk sampai yang seger. Tapi giliran sodako enggak. Ya boleh, bukan dilarang. Ngirim bunga, naruh bunga di kuburan boleh. Karena mungkin husnudzon nyamakan bunga itu kayak pelepah kurma yang pernah ditancap oleh Nabi itu loh, selagi masih basah mendoakan. Boleh, enggak masalah. Tapi jangan itu yang menjadi kayak keyakinan kalau orang tua tuh butuh. Enggak ada jenazah orang mayat di kuburan butuh bunga itu. Bukan, enggak ada. Jadi gak ada kebutuhan seperti itu. Makanya kadang ada orang tuh aneh. Bahkan ziarah kubur disunahkan. Tapi sebenarnya ziarah kubur itu kepentingannya adalah untuk kita. Untuk kita. Karena untuk mengingatkan kita kepada kematian. Adapun orang tua, didoain di rumah nyampe kok. Walaupun kita gak ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur bisa menjadi haram kalau jadi fitnah kok. Perempuan misalnya lagi ramai, laki-laki banyak, kita moro-moro ke dalam kuburan, itu nantang penyakit namanya. Jadi haram hukumnya. Jadi kalau ziarah kubur boleh. Bahkan ziarah kubur dalam keadaan kita haid juga boleh kok. Nggak ada kalau perempuan haid nanti kuburannya jadi panas. Emang kita bawa api apa? Nggak ada gitu. Jadi ziarah boleh, tapi kita jangan baca Yasin, jangan baca Quran. Gitu loh. Jadi kalau ziarah kubur kepentingannya kita untuk menjadikan kita ingat kematian, bukan ngajak ngobrol dalam kubur. Oh, ini sekarang ada tradisi ngikutin orang kafir. Orang kafir kan kalau di dalam kubur, di kuburan curhat. Orang Islamnya ikut-ikutan. Ibu gimana kabarnya? Orang udah mati ditanya kabarnya gimana. Kalau ada yang jawab lebih pusing lagi nanti dia. Jadi jangan ngajak ngomong dalam kuburan. Ibu yang tenang ya di sana. Saya di sini alhamdulillah. Model apa ini? Disangka orang dalam kuburan ini hanya sekedar tempat jasad. Ruhnya nggak di situ. Nah, ini loh kesalahan. Kenapa? Nganggep kuburan tuh kayak rumahnya orang meninggal. Bukan. Itu hanya tempat jasadnya saja. Ruhnya nggak di situ. Ngapain kita ngomong? Sebenarnya orang gila itu yang ngomong di kuburan itu. Nanya kabarnya gimana, alhamdulillah saya sudah nikah. Nggak ada urusan, nanti kita nggak ngomong, ibu kita ngelihat kok. Orang di dalam orang mati, itu bisa melihat orang-orang yang ditinggalnya. Kalau kita melakukan kebaikan, mereka senang. Jadi walaupun kita nggak ke kuburan, tahu mereka. Karena alamnya beda. Mereka melihat, kalau kita melakukan maksiat, ahli warisnya melakukan maksiat, nangis. Mereka nggak bisa marah, nggak bisa apa. Mereka hanya bisa senang, bisa nangis. Senang kalau ahli warisnya, orang-orang yang ditinggalkan baik, nangis kalau melihat mereka bermaksiat, gitu toh. Jadi makanya, gak ada ibaratnya ada yang cemburu, gara-gara nikah lagi, ada ini, Allah Rabbi. Ini kebanyakan nonton sinetron azab itu. Ya, akhirnya pikirannya tuh kayak orang dalam kubur tuh kayak gimana, kayak ada kisah sinetron lagi di dalam kuburan itu. Aduh, Masya Allah ya. Nah itu ya, jadi kebutuhan orang tua tuh adalah amal baik kita. Jadi semua kebaikan kita berjuang misalnya di pondok, kita begini, kebaikan kita niatkan, ya Allah kirimkan pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Terus itu termasuk bakti. Dan termasuk yang ketiga, ini adalah termasuk bakti dikatakan oleh Nabi min abaril birri silatu wuddi abihi. Paling baktinya bakti kepada orang tua, apakah masih hidup ataupun sudah meninggal, adalah dengan berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita. Sambung. Dan ini bukan hanya untuk orang tua, bahkan dilakukan Nabi untuk istri beliau, Sayyidah Khadijah.
Nabi cinta dengan Sayyidah Khadijah sehingga sampai wafatnya Sayyidah Khadijah disebut terus sama di depannya Sayyidah Aisyah. Nggak pernah Nabi tuh ada makanan kecuali kirimkan ini untuk si fulana. Dia pernah baik di zaman hidupnya Khadijah. Potongan daging, ada mau nyembelih daging atau apa, kirimkan daging ini untuk si fulana. Kenapa? Dia sahabat baiknya Khadijah. Makanya sampai Sayyidah Aisyah cemburu kan gara-gara itu. Jadi Nabi itu nggak pernah lupa dengan Sayyidah Khadijah. Lah, jadi ini berarti bukan hanya untuk orang tua atau mertua, suami, istri, anak. Jadi kita sambung dengan yang berbuat baik dengan itu termasuk bakti. Gitu lah. Guru kita, itu termasuk bakti. Pernah Sayyidina Ibnu Umar, ya, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, satu hari beliau naik kuda. Naik keledai, tiba-tiba ngeliat ada seorang badui di pinggir jalan. Turun dia, beliau turun, lalu apa? Beliau jubahnya kan pakai baju lapis. Jubahnya langsung dipakein kepada si badui tadi. Disapa si badui tadi, dicium tangannya, jubahnya dipakein, keledainya dikasihin. Udah gitu masih ngasih duit lagi. Hanya sahabatnya Sayyidina Ibnu Umar yang waktu itu ada di sebelahnya nanya, ya Imam, ngapain kamu kasih segitu banyak? Kalau untuk orang badui gitu sedikit aja, berapa keping udah cukup. Mereka butuhnya begitu. Apa jawabnya? Dia adalah sahabat baik ayahandaku. Jadi dia sahabat baik ayahandaku. Jadi ngelihat sahabat baik langsung turun dari keledainya, dikasihin semuanya kepada si badui tadi. Karena tahu min abaril birri kata Nabi. Paling baktinya bakti. Silatul di abihi, ketika kita bisa sambung silaturahmi dengan orang yang dicintai oleh orang tua kita. Makanya sambung. Siapa yang dicintai orang tua kita? Tentu anak-anak mereka. Berarti siapa? Saudara-saudari kita. Maka termasuk perebut waris ini kan orang terdurhaka. Perebut waris itu dosanya double, kenapa? Karena ada durhakanya, ada dolimnya, ada macam-macamnya. Jadi gitu. Jadi silatul di abihi nih. Sayangi nih peninggalan orang tua kita. Saya itu apa? Saudara-saudari dari orang tua kita. Sahabat-sahabat dari orang tua kita. Nah inilah. Nah itulah cara berbakti yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Itu yang paling dibutuhkan, maka pahami supaya nanti bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab.